Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami kita semua sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita berada dalam renungan Gereja Protestan Injili Nusantara Jemaat Kasih Karunia, supaya menjadi berkat bagi kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami bersyukur, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang mengurapi, menyucikan, menguduskan, melayakkan kami, supaya kebenaran firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang membebaskan kami dari belenggu dosa, firman Tuhan yang menyelamatkan kami, dan firman Tuhan yang begitu mengasihi kami sehingga kami layak menerima keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, Bapak Ibu mendengarkan dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini, sudahkah kita mengenal Allah? Tema kita pada saat ini, sudahkah kita mengenal Allah? Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada salah satu pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Banyak orang berkata mengasihi, tetapi faktanya seringkali banyak orang tidak setia, tidak mengasihi. Hanya bertajuk kepada hal-hal hanya sekedar perkataan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, aku mengasihi Engkau Yesus. Terkadang kita mengucapkan kata-kata demikian, tetapi perkataan itu hanya di mulut saja, saudara. Tetapi dalam hati dan tindakan itu tidak terwujud. Itu sangatlah kontras dengan setiap yang menjadi kenyataan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Ada satu juga lagu yang sering kita ucapkan dengan tajuk pujian, "Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku." Tetapi ini juga, lagu ini hanya sekedar pujian yang keluar dari mulut bibir saja, tetapi tidak ada kenyataannya dalam hidup kita. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mengasihi Tuhan jika kita tidak mengenal pribadinya, saudara? Mengenal akan Tuhan bukan sekedar tahu Dia adalah Yesus Kristus sebagai keselamatan bagi orang percaya dan semua orang yang mengenal Kristus. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenal Tuhan berarti kita punya hubungan yang karib dengan Dia. Ada hubungan yang intim dengan Dia. Kita tahu isi hatinya. Kita tahu kehendaknya. Memahami apa kesukaannya ataupun yang tidak disukainya, yang sangat dibencinya, saudara. Berarti kita harus selalu benar-benar menjaga perasaan hati Tuhan, supaya kita tidak menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan tingkah laku kita. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meminta harta, jabatan, atau apapun dalam kehidupan kita. Namun Dia meminta kepada kita kasih setia dan pengenalan akan Dia. Melalui firman Tuhan dikatakan, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, berbicara mengenai kesetiaan perlu terus-menerus kita lakukan. Perlu kesetiaan itu dipupuk, dibangun, supaya tidak tergoyahkan oleh sesuatu apapun. Firman Tuhan sangat jelas bahwa Tuhan tidak menyukai korban bakaran, tetapi Tuhan menuntut kasih setia. Kasih setia tidak hanya sekedar rajin beribadah, tetapi kasih setia adalah wujud keadaan di mana kita selalu melekat kepada Bapa, melekat kepada Kristus, membangun hubungan yang intim dengan Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, artinya orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang-orang yang setia di dalam Tuhan,
akan menghasilkan buah, akan berhasil, akan bertumbuh, akan berkembang, bahkan akan menghasilkan buah-buah berkat, buah-buah kesetiaan, buah-buah kasih, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah menemukan kesetiaan dalam diri seseorang di tengah-tengah keadaan tantangan akhir zaman yang ada kita jalani sekarang. Banyak orang-orang Kristen yang tawar hati, saudara, tidak lagi setia kepada Tuhan. Banyak orang-orang Kristen lebih memilih kepada yang lain. Mereka tidak setia mengiringi Yesus. Mereka kecewa. Mereka mengutuki Tuhan ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi persoalan hidup. Mereka tidak lagi mengenal Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sisi lain tidak pernah berubah mengerti dan kehendak Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Banyak orang tidak mengerti, tidak memahami rencana Tuhan dalam hidupnya, saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kita lakukan sebagai orang yang percaya hanyalah Tuhan menuntut kita kesetiaan, kemauan kita mengikuti kehendak dan rencananya, saudara. Kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa, saudara, yang siap menghadapi tantangan, yang siap menghadapi pergumulan di tengah-tengah akhir zaman ini, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap setia kepada Tuhan, supaya kita jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, Tuhan akan tinggalkan. Orang-orang yang tidak lagi setia kepada Tuhan, Tuhan akan biarkan orang itu mengalami berbagai macam tantangan pergumulan sendiri. Tetapi ketika orang setia kepada Tuhan, Tuhan akan setia. Tuhan akan menolong orang-orang melewati masa-masa tantangan, kesulitan dalam hidupnya, karena Tuhan yang menopang. Apabila ia jatuh, dia tidak akan tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menopang orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ada tangan Tuhan yang besar, yang ajaib itu akan memberkati, akan memberikan ketenangan, kedamaian dalam melewati setiap pergumulan masalah apapun. Masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah moral, masalah-masalah dosa dan lain sebagainya. Dia akan mampu melewati kalau dia setia kepada Tuhan, karena ada tangan Tuhan yang begitu ajaib yang boleh menolongnya, saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus siap menjadi mempelainya. Kita harus mengerti kehendak, apa yang Tuhan tidak suka, apa yang Tuhan sukai dalam setiap kehidupan kita. Dia ingin kita selalu bersekutu dan membangun hubungan yang karib, yang intim dengan Dia melalui perenungan firman Tuhan, melalui puji-pujian, melalui setiap doa-doa kita, mengenal Dia secara dalam, secara pribadi, secara intim dengan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia akan dikenal oleh Allah. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga.
Jadi orang yang mengasihi Allah, orang yang setia kepada Allah, dia akan dikenal, dia akan disayangi, dia akan diberkati, dia akan ditolong oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pancarkan kasih Allah itu. Pancarkan kesetiaan Allah itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ada banyak orang-orang yang belum menerima keselamatan, yang hidup mereka masih terhilang. Jadilah berkat, jadilah kesetiaan Kristus. Orang-orang boleh melihat kita dengan kesetiaan kepada Kristus. Orang-orang boleh diberkati. Orang-orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Shalom. Demikian perenungan kita hari ini. Doa dan harapan kami, Tuhan Yesus memberkati melalui perenungan hari ini. Amin. Shalom. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hati.